Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, para penyintas sakit ambeien dimanapun Anda berada. Ini banyak sekali teman-teman dari luar pulau juga ya, dari Aceh itu sering menyapa. Kemudian ada dari teman kita dari Malaysia juga ada yang masuk ya, tanya-tanya gimana kabarnya Pak Cik, Mak Cik yang ada di Malaysia. Ada juga yang dari Bali, ya beli ya, dari Bali dan dari mana-mana ya lah pokoknya. Dari Malang, dari tetangga saya juga ada, tapi jarang muncul, takut kalau tak datangi mungkin, kalau tak ajak wawancara. Oke, saudara-saudara, hari ini saya ingin merangkum beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang ada di YouTube, channel YouTube saya. Kemudian saya ingin memberikan pengalaman saya. Jadi ini bukan obat, ini juga bukan solusi pasti ya, tapi ini beberapa pengalaman yang saya alami setelah operasi ambeien. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang masih belum sembuh, jangan patah semangat ya, jangan stres, kurangi itu pikiran-pikiran itu. Kita tetap semangat dan yakin sembuh. Sudah banyak buktinya teman-teman yang sudah sembuh setelah sering komunikasi dengan saya, kemudian curhat-curhat, lama-lama ternyata sembuh juga. Karena yang sebenarnya ya, curhat atau tidak curhat, penyakit itu akan sembuh dengan proses berjalannya waktu. Oke, yang pertama adalah ada yang bertanyakan, ini berulang-ulang pertanyaan ini juga, berapa lama sih sebenarnya nyeri setelah operasi itu hilang? Ada yang sudah sebulan lebih masih terasa nyeri kalau BAB. Itu bagaimana caranya? Nyeri ini memang berdasarkan pengalaman saya 1 bulan itu belum hilang. 1 bulan itu masih, apalagi kalau BAB ya, bahkan kentut saja, kita menyempitkan lubang itu kadang-kadang suara terasa nyeri begitu. Apalagi BAB itu sangat wajar. Menurut saya itu proses dari penyembuhan setelah operasi itu memang belum 100%. Jadi kalau yang nyeri masih 1 bulan 2 bulan itu nggak usah terlalu pusing. Yang jelas apalagi BAB-nya sudah lancar, itu nggak apa-apa. Kalau toh pengen menghilangkan anti nyeri ya minum saja, coba minum obat anti nyeri, beli di apotek itu banyak. Itu, tapi saran saya kalau bisa ditahan saja. Toh paling nyeri itu ya begitu-gitu aja kan, kita insya Allah bisa menahannya. Ditahan saja dulu. Itu daripada kita minum obat terus minum obat ini obat itu, obat sembelit, obat nyeri, obat macam-macam. Mungkin tanpa obat kimia itu lebih bagus ya. Jadi berapa lama ini relatif, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang lebih, ada yang belum 1 bulan sudah bisa beraktivitas normal, itu bisa, nyerinya juga sudah tidak terlalu mengganggu. Jadi seperti itu ya, waktunya relatif. Kecuali kalau misalnya, bahkan saya ini setahun lebih ya, setahun hampir 2 tahun saya ini, kadang-kadang nyeri loh ya, kadang-kadang nyeri kalau BAB-nya sulit. Dan yang membuat saya kemudian yang berikutnya adalah tentang apa saja yang bisa mengurangi nyeri. Itu barangkali terkait makanan ya, atau sikap ya, atau perilaku yang bisa mengurangi nyeri. Menurut saya ini agak natural ya, nyeri ini memang adanya dari bekas operasi itu yang barangkali ya penyebabnya karena masih belum kering dan masih basah, kemudian kena, atau masih belum elastis ya, setelah dioperasi belum elastis, ketarik-tarik kemudian bisa jadi nyeri itu ya. Atau kalau seperti kita kena pisau itu kan panas, nyeri, dan seperti itu kan tidak langsung sembuh ya. Jadi apa saja yang jelas mungkin ya itu tadi, obat anti nyeri silahkan beli di rumah sakit. Sorry di apotek maksud saya, Lamun ya. Kemudian BAB 1 bulan masih muncul benjolan, ini ada juga yang nanya, kenapa saya sudah sebulan ini BAB saya kok setelah BAB kok muncul benjolan, apakah ambeien saya kambuh? Nah, apakah ambeien itu bisa kambuh ya, tanya begitu. Ini perlu dipastikan dulu ya, kalau benjolannya barangkali tidak mengganggu, kecil, atau bisa jadi itu benjolan setelah operasi yang kadang-kadang memang muncul. Saya termasuk yang muncul benjolan setelah operasi, bahkan
2 biji. Nah, kalau benjolannya itu baru sebulan, saya masih menduga ini bukan kambuh ya. Ini adalah benjolan karena operasi. Nanti bisa kempes, tapi semoga saja begitu. Nah, untuk kepastiannya nanti tunggu beberapa bulan lagi, apakah itu ambeien atau bukan, nanti lebih baik ditanyakan ke dokter. Cuma saya menduga itu bukan. Karena saya benjolan 2 itu kempesnya hampir 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah mulai tidak sakit, tapi masih ada benjolannya. Itu mungkin saudara kita yang nanya itu sama seperti saya, semoga saja seperti itu, jadi tidak mengganggu dan itu bukan ambeien baru. Tetapi apakah ambeien itu bisa kambuh? Itu bisa, jawabnya bisa. Tergantung ya macam-macam lah ya. Saya tidak bisa memastikan apakah penyebabnya ini, penyebabnya itu, tapi banyak yang mengatakan ya tergantung pola hidup. Berikutnya, berapa lama kita bisa naik motor atau naik mobil? Ini ada juga yang bertanya seperti itu. Untuk yang ini menurut saya tergantung apakah sudah bisa duduk nyenyak, jenak atau duduk nyaman apa belum. Kalau sudah bisa duduk nyaman ya misalnya 2 minggu sudah duduk nyaman ya bisa naik motor, termasuk naik mobil. Itu kalau naik mobil mungkin lebih tidak perlu ini ya, bisa diganjel bantal. Kalau naik motor diganjel bantal kan juga rawan jatuh bantalnya. Tapi kalau mobil saya kira kalau pengalaman saya 3 minggu saya sudah berani naik mobil tapi dikasih bantal, nyetir ya, bukan naik di belakang gitu, bukan. Itu 3 minggu saya, tapi 3 minggu itu saya belum bisa naik motor. Saya baru naik motor 1,5 bulan. Itu saudara-saudara yang nanya, kuncinya ada pada duduknya sudah nyaman apa belum. Kalau sudah nyaman ya berapapun harinya insya Allah bisa. Nah, ini ada pengalaman teman kita yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu dia rekreasi perjalanan 6 jam ke Lembang ya. Kayak saya lihat gambar-gambarnya ke Lembang. Pertama dia, apakah boleh saya melakukan perjalanan jauh kurang lebih 6 jam? Saya jawab, selagi bisa diatasi, bisa sedikit rebahan dan tidak sakit, saya kira boleh. Kemudian ternyata aman juga ya, 6 jam perjalanan, tidak tahu dari mana ya, Bekasi apa dari mana ke Lembang, kelihatannya rekreasi. Dan itu saya lihat dia kirim gambar dan jadi seperti itu saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman kita di luar sana. Semoga ini sedikit memberikan gambaran ya, pengalaman kepada kalian-kalian yang masih bingung terus, terutama yang baru operasi dan baru ketemu channel YouTube saya. Padahal bisa jadi kalau kalian lihat YouTube saya mulai awal tentang ambeien itu hampir semua keluhan yang dialami oleh orang-orang yang operasi ambeien itu sudah pernah muncul, sudah pernah kita diskusikan dengan para penonton yang lainnya. Di bawah-bawah silahkan, tapi tidak apa-apa, meskipun baru, meskipun nanya mengulang-ulang, nggak apa-apa, kita perdalam lagi, kita perbanyak pengalamannya. Jadi intinya harus tetap tenang, tidak perlu stres. Saya juga ada yang baca ya, tapi tidak masuk ke YouTube saya, di grup Facebook itu Wasir Ambeien, ada yang sampai tidak kuat menahan BAB, kemudian memaksa, kemudian katanya sih sampai pingsan. Menurut saya ini ya bisa jadi terjadi kepada para penyintas yang sudah operasi, tetapi semoga kalian semua yang sudah siap mental itu bisa mengatasinya dengan baik ya. Apakah tidak bisa BAB itu harus dipaksa sampai keluar keringat harus ini, ataukah bagaimana dengan cara yang lain? Bisa jadi dipakai mikrolak, ditusuk, kemudian mungkin minum pencahar, mungkin apa ya, itu dulu. Tidak harus mengejan maksimal sehingga keluar energi yang banyak sampai semaput atau sampai pingsan. Dan jangan lupa juga ada yang nanya, oh iya satu lagi yang nanya, dia nggak makan nasi. Dia nanya begini, berapa lama kita boleh makan nasi setelah operasi? Ini pertanyaan yang agak jarang ya. Karena pengalaman saya dan beberapa teman setelah operasi itu ya makan nasi. Jadi tidak masalah. Makan nasi asalkan ya lembek, kemudian banyak serat, sayurnya, lauknya seperti itu. Jadi tidak masalah.
Kasihan juga kalau baru 3 bulan baru makan nasi, betapa tersiksanya. Tapi kalau sudah terbiasa diet barangkali nggak makan nasi nggak masalah, tapi bagi yang ketergantungan nasi ya itu akan sangat melelahkan. Dan saya tidak mengalami itu karena setelah operasi pun saya makan nasi seperti biasa. Seperti biasa, apakah tidak sembelit? Sembelit. Tapi saya tidak yakin itu murni karena saya makan nasi. Mungkin karena yang lain, karena operasi memang membutuhkan waktu untuk bisa normal BAB-nya. Jadi saran saya yang sudah operasi tetap makan nasi, tetap kenyang, tetap makan banyak. Ada juga, enggak tahu ini ibu-ibu sudah, yang saya ceritakan ibu yang 50 tahun itu sudah berapa hari tidak menghubungi saya. Jangan-jangan dia sudah mau sembuh. Beberapa hari kemarin itu sering sekali. Dia bahkan katanya makan tuh nggak ada rasanya. Saya itu makan nggak ada rasanya, sudah pokoknya stres tok. Nah itu tidak perlu terjadi. Mungkin setelah kita angkat temanya di YouTube ini beberapa hari yang lalu mungkin beliau memang WA saya, waduh saya sekarang jadi tema, saya viral gitu. Tapi ya kwek gitu ya, emot ketawa itu. Mungkin dia sudah menemukan menemukan penawarnya, tidak stres lagi. Ya semoga saja seperti itu yang terjadi. Gitu ya saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Jangan bosan-bosan like, comment, dan subscribe. Silahkan kirimkan video saya ini kepada teman Anda yang punya gejala ambeien atau yang sakit ambeien atau yang stres mikir ambeien. Silahkan dikirimkan video saya, siapa tahu ini membantu. Dan yang jelas itu juga membantu saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.